Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rizky Erlambang akan menjelaskan topik tentang lab, yaitu using Wireshark to observe the TCP three-way handshake. Topologinya adalah ini. Lalu yang kita butuhkan di sini adalah CyberOrg di Unity. Ini CyberOrg Unity. Kalian harus punya yang requirement dibutuhkan. Lalu yang kita login saja di CyberOrg, terus passwordnya adalah CyberOrg. Lalu kita buka di sini terminalnya. Terminal dibuka. Yang dibutuhkan adalah sudo lab.support. Sudo lab.support. Sudo lab.support. .file script. CyberOrg underscore topo underscore topo. Oke, passwordnya CyberOrg. Ini adalah cyber topologinya seperti yang tadi di modelkan di atas. Di sini ini adalah topologinya seperti itu. Lalu starting di jelinya mininetnya adalah extreme H1 sama extreme H4. Extreme H1 extreme H1 H4. Extreme ini di node H1-nya kebuka. Kalau di sini kita buka lagi extreme H4. Ini node 4-nya kebuka. Lalu kita berikan ini. Selanjutnya, setelah kita di sini buka mininetnya extreme H1 sama extreme H4, yang perlu kita lakukan adalah kita mulai di bagian H4 dulu, yaitu masukkan home analyst lab support file script reg server start.sh seperti ini. Lalu kita masukkan. Lalu di bagian H1 kita gunakan S2 analis. Yaitu S2 analis. S2 analis. Ya. Di udah itu Firefox dan Firefox tambang dan Firefox, dan after the Firefox Windows open, start the TCP dump session in terminal.
Kita coba jalan dulu. 1185. Kalau kita harus buka browser. Mozilla Firefox sudah buka. Di sebelah sini kita gunakan sudo tcp sudo tcp lalu min i h1 min etc min eth 0 min v min c min q min c 50 min what sudah password for an CyberOps. Baik, kita geser dulu di sebelah sini. Sudo ini tadi kita udah masukin passwordnya. Terus tcpdamnya option required argument w. Terus versionnya 492, libcapnya 1181 2018 27 Maret, dan usage-nya perintahnya ini semua. Selanjutnya adalah quick navigasi 172.16.040. Kita buka di bagian sini. Ini simpan dulu sebentar. 172 16.040. 16.040. Welcome to Nginx. Di sini adalah web server Nginx yang sebelumnya di video sebelumnya telah kita buat. Ya, selanjutnya di bagian presenter di prompt start process not AI. Analis not ini analis ya, bagian H1. Lalu kita tuliskan Wireshark dan Wireshark terus tanda dan Wireshark-nya 21330, bash-nya Wireshark-nya command not found.
Baik, selanjutnya di sini tadi kita udah Wireshark dan di sini di bagian not H1, di H1 di sini Wireshark, dan mungkin di sini ada permasalahan sedikit command not found. Lalu kita selanjutnya di bagian file, klik open, terus lokasinya di home, analysis, capture PHP, filter isi API. Di sini kita buka analis, bisa analis bagian lab support, lalu PC API. Terus di sini Nimda download PC API-nya, dipencet yang ini. Setelah itu keluar di bagian di sini. Di bagian di sini yang kita ketahui yaitu adalah di mana di sini yang kita ketahui adalah bagian TCP-nya, TCP-nya ini di sini sudah dibagi menjadi 3 frame. Di sini frame-nya. Ada frame yang atas, frame yang bawah, dan yang paling bawah. Di sini kita coba klik yang pertama, terus kita coba aja di sini dimintanya frame pertama ini bagian atas protokol kontrol klik arrow flag value 1 dengan tampilan seperti ini. Kita cari ke transmission, kita cari ke bagian flag. Di sini transmissionnya kita buka, kita geser dulu ya, mungkin lebih gampang. Lalu kita scroll, ini bagian flagnya. Jadi ini transmisi, ada bagian flag sini. Nah, bagian flagnya itu kita buka lagi. Nah, di sini ada reverse node set, urgent acknowledge, push reset, fin node set, TCP. Ya, itu. Terus yang diminta ketahui adalah flagnya. Flagnya adalah di sini tadi flagnya 02 sin. Dari sini kita bisa ketahui, kita bisa lihat ini di sebelah sini. Ini transmission, bagian transmission ada di sebelah sini semua nih. Sebelah sini yang diblok di bagian bawah. Ini semacam kode yang di mana mesin memahami pola bahasa yang dikodekan. Ini adalah bahasa mesin. Sedangkan kita sebagai user yang mengetahui akan menggunakan bahasa yang seperti ini. Bisa kita baca. Lalu di sini flag dan lainnya. Setelah itu destination port. Destination-nya itu yang kita ketahui TCP source-nya, destination-nya ini. Destination IP-nya yang akan dituju dari research-nya adalah ini. IP-nya 209.165.200.235 menuju ke bagian 209.165.202.133. Itu adalah destinasi tujuannya. Lalu which flag are set-nya? Flagnya are set-nya adalah di sini yang kita ketahui adalah 0 kali 002. Ini flagnya. Selanjutnya what the regular knowledge number set itu, number setnya flagnya 74. Explain the third final package handshake. Which flag or flag is set? Di sini kita ketahui frame, internet protocol, transmission control,
Lalu di sini kalau kita bagian ini kita destinasinya ketahuan di bagian mana yang ini gitu loh. Terus flagnya ini juga, dan forget enter protocol server version di internet destination ini source ini terus bagian frame capture length byte number, frame numbernya adalah numbernya 1 ya di sini. Jadi yang ditanya di sini adalah the number nomor 1 di sini nomor 1. Frame market false, frame ignore false, protocol frame, IP TCP dan lainnya seperti itu. Itu bagian kedua. Lalu yang ketiga adalah view the packet using TCP dump. Kita balik lagi ke bagian open new terminal window main TCP dump. Oke, di sini kita biar lebih mudah kita simpan aja dulu, buka terminal baru, lalu main TCP dump, main TCP dump. Oh maaf, oke, saya salah, di pencet untuk quit queue. TCP dump seperti ini, tidak diberi jarak ya. Lalu setelah kita buka TCP dump, kita ketahui polanya ada seperti ini. Di sini ada name-nya TCP traffic on the network, yaitu di sini kode perintahnya, buffer size-nya, counting, file size, rotates, interface, in out, terus file type dan lainnya, timestamp, precision, user, version, expansion dan lainnya. Lalu di sini kita pencet R untuk file. Kita pencet R. Semua pencet R. To begin, you can switch forward to find the train and forward the next much with. Di sini emang dijelaskan press here, ketik H untuk help dan ketik Q untuk quit. Dan di sini kita diminta untuk melihat bagian N dan bagian R. Di sini kita pencet R. Tidak. Pencet N apa? N itu bagian description. Sebenarnya ini muncul N setelah kita klik N, di sini muncul bagian description. Setelah kita klikkan R, tidak ada yang terjadi. Lalu kita quit. Di sini TCP dump min R, TCP dump min R, lalu home analysis capture, home analysis terus capture .pcap TCP dan C. Search file directory.
PCP dump in app home analysis capture PCP. Baik, selanjutnya di sini akan memunculkan Ethernet-nya, bagian datanya di sebelah sini. Setelah itu akan minutnya di quit seperti ini, di quit, stopping control dan lainnya. Lalu selanjutnya sudo mn.c sudo mn.c cyberops dan clean up complete. Seperti itu. Itu adalah bagian pertama dari lab activity, yaitu using Wireshark to observe the TCP way handshake. Selanjutnya akan ke bagian 2, yaitu selanjutnya lab exploring and map. Baik, pertama yaitu exploring and map. Yang kita butuhkan CyberOps workstation-nya yang seperti tadi, yaitu ini. Lalu kita buka saja, lalu buka terminalnya, terus man and map. Sini kita buka saja. Kita berikan jarak. Man and map itu apa? Itu nmap. Di sini nmap itu network mapper, open source tool network explorating and security auditing. Sebuah alat yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menjaga auditing. Di sini desainnya untuk meng-scan secara luas ya dalam jaringan networks. Di sini single host, berarti hanya satu orang yang bisa dapat mengaksesnya. Nmap ini IP packets dan ini novel way determined. Oke. Lalu yang perlu kita ketahui selain ini scan optional ya ada tadi. Sini kita suruh pencet N, the next match. Lalu tuliskan ini salah ini example. Setelah diketikkan example, di sini the mantra package-nya ada the output and map the scan target with supplemental information is depending. Itu di sini. Mohon dimaafkan, scrolling saya agak bermasalah sedikit, jadi seperti kurang lebih seperti inilah ya. In auditing interesting portable, a typical nmap scan in showing an example
One, the only nmap arguments is used in this example are min h to enable host the version detection, script scanning, tracer route T4 for the faster execute, and then the host name. The example, the representative-nya nmap min A min T4 scan me nmap org. Jadi yang digunakannya itu adalah ini yang biasa digunakan. Nmap min A min T4 scan me dot nmap dot org. Jadi nanti dia akan meng-scan-nya sendiri. Setelah kita masukkan ke ini, nanti hasilnya akan kurang lebih dari IP-nya seperti ini. Hostnya apa, latency, DNS-nya, terus portnya, versionnya, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu first and lagi dimintanya first and. Lalu setelah kita klik first and, buat the use, udah. Jadi saya perlu jelaskan di sini seperti yang tadi nmap. Ini adalah perintah-perintahnya, kode perintah yang bisa dijalankan. Nmap v min a scan me nmap rg, dengan perintah yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Nmap v nsn dengan IP dan dan ini. Lalu nmap ir 1000 pn min p 80, kurang lebih seperti itu. Lalu kita, jika udah selesai, kita pencetkan key untuk keluar. Untuk di sini bagian nmap udah selesai. Lalu scanning open port, itu pertama nmap min a. Ya ini yang tadi kalau nggak salah. Yang perlu kita tuliskan adalah nmap terus min a. Karena di sini kita formatnya tadi A-nya adalah besar, jadi kita tuliskan lagi A-nya besar. Ya, di sini jadi lanjut kita tuliskan lagi tadi min D4, min D4, T-nya besar sesuai tadi. Lalu localhost starting nmap, dia akan mulai mengescan pada tanggal, tahun, dan bulan, dan waktu yang ada di sekarang. Waktu ini mungkin tidak cocok dengan waktu yang ada di kita tempati, karena ini adalah waktu berjalannya di sebelah sini. Ini berpacu dengan waktu bukan berdasarkan tempat yang saya waktu masukkan. Setelah di scan, ini adalah hasilnya. Starting nmap, hostnya adalah ini. Scan reportnya, localhostnya 127.0.1, other addressnya not scanned, not shown 99.8 close port state service patient, anonymous ft login allow. Lalu the connectionnya, lognya ftp no session timeout, control connection dan lainnya, TCP open, SS host key-nya ini adalah ininya, RSA dan lainnya. Service detection performance, please any correct in result di link berikut. Lalu selanjutnya, setelah kita scan localhost, scan your network, IP address,
IP address-nya di sini kita adalah inet 12701 atau strip 8. Ya, seperti itu. Sini. Lalu yang perlu kita lakukan adalah kita tuliskan lagi di sini nmap min a min t4. Seperti yang tadi, nmap min a min t4, lalu kita masukkan IP-nya kita. 127.001/8. Nmap akan meng-scan network yang sedang kita gunakan. Di sini adalah minta untuk menggunakan scan your network. Setelah itu nanti akan munculkan data-datanya, postscript dan lainnya. Kita tunggu sebentar. Baik, di sini ini adalah hasilnya. Sepertinya emang prosesnya agak memakan waktu dan ini runtime ya, tidak selesai dalam satu selesai proses. Dan ini akan mengulang programnya terus-menerus sepertinya. Jadi yang saya di sini ketahui, service-nya SS host key di sini, and status, server status, connect-nya dari yang tadi, tipe, maaf, langsung berjalan lagi, tipenya AS CCI, session bandwidth limit, session timeout, second 300, control connection, dan lain-lain datanya. Di sini nmap report-nya ini, terus host-nya ini, not shown, dan lainnya seperti ya itu. Lalu kita kontrol C aja untuk selesaikan prosesnya, karena memakan waktu yang terus berulang, yang seharusnya hanya seperti ini. Lalu kita bagian ketiga, yaitu scan remote server. Di sini kita membutuhkan dalam terminal, yaitu kita ketikkan nmap min a min t4 sama seperti sebelumnya, dan scan me nmap org. Ini seperti yang kita udah tahu sebelumnya, yaitu dari bagian, kalau nggak salah di bagian localhost itu kita, ini kita bisa tahu di sebagian sini yang bagian analisis man nmap-nya tadi sebelum yang pertama, yaitu apa saja perintah-perintahnya yang bisa kita jalankan, kurang lebih seperti itu. Lalu kita kembali bagian yang ini. Di sini ketika ketikkan nmap min a dan lainnya, lalu starting, kita menunggu kembali. Di sini kita melihat bagian scan remote server, servernya akan di scan, mengetahui untuk di sini nmap hasil reportnya berapa, hostnya berapa, dan lainnya seperti yang tadi. Dan ini adalah hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ini nmap-nya di sini startingnya, hostnya is up, name-nya 453332.156, 0,21 latensi. Di sini state service version as host key. Terus selanjutnya di sini adalah HTTP server Apache dari Ubuntu-nya sendiri. Ya, di sini titelnya go ahead and scan me. Terus filter di sini ada 135 TCP dan lainnya. Open, yang ini masih di filter, yang ini nama kodenya yang dijalankan, service info, Linux, service detection performance, nmap, dan nmap don't
one IP address, one host app scan in 34,29 second. Seperti itu di sini hasilnya kurang lebih adalah mirip, ya sama. Selanjutnya ya sudah selesai. Dan ini itu saja tampilan dari lab tugas dari project Exploring Nmap, dan sebelumnya adalah using Wireshark to observe the TCP3 with the handshake. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan atau dalam penjelasan kurang jelas, tidak luput dari kesalahan saya juga. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.